Ya, selamat pagi Bu Elweni. Ya, senang sekali boleh bertemu lagi dengan Ibu Elweni. Ya beberapa hari ini saya melihat Bu Elweni seperti ada dalam masalah, sedang dalam ada kesulitan, dan pagi ini kita menetapkan jadwal untuk sesi coaching pertama pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Bu Elweni, rencana pertemuan kita pada pagi ini tujuannya untuk apa Ibu Elweni datang ke saya? Iya Pak Ford, saya datang ke Pak Ford hanya ingin mencari solusi atau bagaimana tentang permasalahan saya di kelas 2. Saya tujuan untuk bercerita dengan Pak Ford adalah tujuan saya untuk bagaimana menumbuhkan minat membaca terhadap murid-murid saya. Yang saya lihat keseharian mereka itu mereka kurang semangat untuk belajar membaca. Jadi setelah pertemuan ini, yang Ibu Elweni harapkan apa setelah sesi coaching ini? Ya, tentunya Pak Ford, yang saya harapkan adalah bagaimana anak-anak itu semangat dan bertumbuh untuk minat membaca mereka dalam pembelajaran setiap hari. Jadi yang menjadi problem itu minat membaca ya, motivasi anak-anak dalam membaca. Kira-kira kalau menurut Ibu Elweni, kalau dikasih nilai 1 sampai 10, rentang 1 sampai 10 minat membacanya anak-anak itu Ibu Elweni kasih nilai berapa ya? Ya, Ini nilai 5 ya. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali, masih ada tapi kurang ya. Kurang. Jadi itu. Nah, kemudian kemungkinan apa yang akan Ibu Elweni lakukan berkaitan dengan masalah ini. Jadi kira-kira menurut Elweni apa yang Ibu Elweni akan buat terkait dengan masalah ini ke depan? Ya, kemungkinan yang akan saya buat adalah mungkin saya akan memberikan jam tambahan yang khusus bagi anak-anak itu agar supaya mereka bisa lebih lagi untuk belajar membaca, dan juga mungkin kemungkinan saya juga akan memanggil orang tua mereka untuk bekerja sama agar pembelajaran mereka di kelas itu bisa meningkat. Oh iya, jadi ada dua jalan bagi Ibu. Yang pertama memberikan jam tambahan, baru memanggil orang tua. Nah, kalau menurut Ibu Elweni kira-kira ada hambatan-hambatan apa yang akan dihadapi ketika akan memberikan jam tambahan, akan memanggil orang tua? Kira-kira menurut Ibu Elweni ada gangguan atau ada hambatan atau ada kesulitan yang akan ditemui? Mungkin kalau hambatan atau kesulitan dalam jam tambahan mengajar adalah mungkin dari sisi anak tersebut, karena mungkin dalam jam bermainnya dia sudah tidak ada lagi karena saya sudah mengisi jam bermainnya dengan tambahan agar supaya anak ini bisa lebih untuk belajar, terutama dalam hal membaca, karena kita tahu anak kelas 2 SD itu yang kami kedepankan adalah bagaimana anak-anak itu bisa membaca lancar, berhitung dan menulis. Dan juga kemungkinan untuk yang kedua yang kesulitan mungkin di orang tua ya, mungkin waktunya orang tua. Terkadang orang tua mereka juga punya pekerjaan tersendiri, sehingga ketika saya memanggil mereka terkadang waktunya itu molor. Seperti itu Pak Ford. Ya, jadi dari hambatan itu masalah waktu yang waktunya anak-anak terpakai, kemudian waktunya orang tua. Kira-kira ada solusi apa? Jalan keluar apa dari hambatan-hambatan itu? Kan tadi Ibu sampaikan solusinya ada. Yang pertama, anak-anak waktunya tersita karena sudah mungkin tidak ada waktu istirahat karena jam tambahan. Kemudian orang tua yang sibuk bekerja. Nah, kira-kira solusinya apa ini Bu? Kalau menurut Ibu? Mungkin solusi yang akan saya pakai adalah sebelum saya mungkin melakukan jam tambahan, mungkin saya sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua murid agar ketika saya akan melaksanakan kegiatan ini, orang tua murid itu sudah tahu jadwal mereka hari apa, supaya ketika saya memberikan jam tambahan, orang tua sudah tahu bahwa anaknya
seperti hari contoh hari Selasa saya bikin tambahan, orang tua sudah tahu, dan juga ketika saya ingin memanggil orang tua sudah memberikan waktu terhadap saya untuk datang di sekolah. Oh, iya. Begitu Pak Sopir. Jadi dari dua solusi yang Ibu sudah sampaikan, menambah jam, kemudian yang kedua memanggil orang tua, kira-kira yang menurut Ibu yang prioritasnya yang harus Ibu lakukan apa? Dari dua solusi ini, mau panggil orang tua dan mau kasih jam tambahan, prioritasnya apa menurut menurut Ibu? Yang nomor pertama ya. Iya. Mungkin yang nomor pertama adalah saya memberikan jam tambahan. Oh iya, jadi yang prioritasnya Iya. memberikan jam tambahan, baru mungkin solusi yang kedua Iya. alternatif saja ya Bu, ya, untuk memanggil orang tua. Jadi yang paling utama itu akan memberikan jam tambahan. Nah untuk jangka waktunya kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan? Secepatnya. Ya. Secepatnya. Iya. Jadi terus dari apa yang akan dilakukan, menurut Ibu keberhasilan yang bagaimana menurut Ibu ketika yang akan dicapai oleh Ibu yang menurut Ibu oh ini sudah berhasil, ini belum berhasil. Standar apa yang akan Ibu lihat? Oh ini sudah berhasil. Progresnya. Iya. Begini Pak Pos, sanad yang saya pakai untuk anak-anak kelas 2 SD tentunya saya mengetes mereka satu persatu. Oh iya. Dalam siswa pengetahuan mereka sudah sampai di mana membaca mereka. Ada yang lain anak-anak kelas 2 mereka baru mengenal huruf. Ada yang lain sudah membaca secara lancar. Oh, iya. Seperti anak-anak tingkatan yang sudah pada umumnya yaitu tingkatan kelas 5 kelas 6 SD. Nah, yang menjadi itu saya bahwa anak-anak tersebut yang sudah pintar itu saya inginkan anak-anak yang masih belum agar mereka juga bisa termotivasi seperti anak-anak yang lain. Iya. Seperti itu, dan saya melihat progresnya di situ Pak. Iya. Saya melihat Ibu Alweni solusi perencanaan planning sudah bagus Bu ya, artinya tinggal kita melaksanakan. Nah, kalau misalnya masih ada gangguan yang terjadi, hambatan terjadi ketika misalnya di progres itu ternyata masih ada anak yang belum menunjukkan peningkatan, kira-kira apa lagi yang Ibu akan lakukan? Mungkin yang saya lakukan adalah mungkin saya akan refleksi tentang cara mengajar saya. Yeah. Merefleksi apakah ada yang kurang atau bagaimana itu yang saya tambahkan, ataupun saya melihat keadaan anak tersebut. Apakah kemungkinan mungkin dengan materi yang selama ini yang saya buat mereka belum merasa nyaman, mungkin ada metode-metode lain yang akan saya buat Pak. Iya, terus dari rencana planning yang Ibu sudah rencanakan, seberapa besar komitmen Ibu dari rencana ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau berbicara komitmen Pak Ford, tentunya ya. untuk melaksanakan ini, komitmen saya berarti saya harus membuat anak-anak tersebut untuk bisa membaca, dan progresnya saya ingin mencapai itu 100% agar semua anak-anak saya yang naik ke kelas nantinya, ke kelas tinggi, mereka sudah tahu membaca semua. Ya, luar biasa Bu ya, Iya, saya Pak. melihat keinginan Ibu, kemauan Ibu, tanggung jawab Ibu untuk melaksanakan tugas, kemudian apa itu sudah luar biasa. Nah, menurut Ibu ketika melaksanakan kegiatan ini, siapa-siapa saja yang Ibu harapkan dapat membantu supaya bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, menambah jam pelajaran, dan alternatif yang kedua yaitu memanggil orang tua. Kira-kira yang Ibu harapkan untuk dapat membantu dari siapa-siapa saja ya, untuk membantu? Mungkin yang membantu saya adalah teman guru Teman saya. guru ya. Teman guru saya membantu dalam hal mungkin kalau ada beberapa anak, dan juga saya akan memakai video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya. Seperti saya mungkin pakai alat proyektor supaya lebih menumbuh minat mereka, karena ketika melihat anak-anak kalau melihat animasi bergerak dalam video, ketertarikan mereka itu timbul dengan sendirinya. Iya. Ya. Terus untuk waktu pelaksanaan itu Ibu akan memberikan jam tambahan berapa lama kira-kira menurut Ibu? Mungkin. Apakah masa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu? Untuk jam akan memberikan jam tambahannya berapa lama menurut rencananya Ibu? Rencananya saya akan memberikan tambahan mungkin
dalam waktu 2 minggu Pak Ford. 2 minggu ya. Iya. Kemudian akan dilihat progresnya apa ada Iya. kemajuan atau belum. Iya. Kemudian akan melakukan refleksi lagi. Refleksi lagi. Ya, luar biasa Bu ya. Iya. Bu sudah sangat baik. Nah, kemudian mungkin dari saya memberikan motivasi kepada Ibu. Saya percaya Ibu sudah melakukan yang terbaik. Tinggal menjaga komitmen ini apa yang sudah Ibu rencanakan. Ibu sudah planning, Ibu sudah solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan ke saya. Tinggal komitmen dari kita untuk melaksanakan. Nah, Bu Alweni kira-kira ke depan masih akan rencana untuk pertemuan dengan saya. Oh, harus Pak Ford, Ya. karena saya pengen progres saya meningkat, dan nantinya ketika ada progresnya meningkat, saya juga ingin berkolaborasi terus dengan Pak Ford supaya saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan coaching kita ini Pak Ford. Berarti kita merencanakan ke depan selesai 2 minggu Ibu melaksanakan solusi-solusi yang Ibu sudah sampaikan, jam tambahan yang Ibu kita akan bertemu lagi. Kalau saya pribadi saya sangat yakin Ibu akan berhasil. Saya melihat kemajuan, kemampuan, kemauan Ibu untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan komitmen dari Ibu. Saya percaya Ibu akan berhasil. Berarti nanti kita bertemu lagi selesai 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya. Iya Pak Ford. Ya, sukses selalu Bu Alweni. Makasih Pak Ford. Saya dalam kegiatan ini saya mendapatkan satu kesimpulan, saya mendapat support. Saya merasa lega, plong. Akhirnya yang menjadi beban saya bisa sharing dengan Pak Ford. Akhirnya saya juga bisa mendapatkan ide-ide terbaru, dan saya juga mendapatkan solusi yang bagaimana yang selama ini saya berpikir bagaimana cara untuk menumbuhkan minat membaca kepada anak-anak. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Pak Ford. Ya. Demikianlah sesi coaching, praktik coaching dari saya, Ford Kawatu. Terima kasih.